Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi dengan NPM 204220207 kelas 5D PGSD dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah dasar SD bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman siswa mengenai kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga lingkungan. Pengembangan pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang akan membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD. 1. Pengertian IPS di SD. IPS adalah mata pelajaran yang mencakup berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan politik. Di SD, materi IPS disajikan dalam bentuk sederhana dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya adalah agar siswa memahami realitas sosial yang ada di sekitarnya dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan. 2. Tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan utama pembelajaran IPS di SD adalah membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, mengajarkan siswa untuk memahami masyarakat dan lingkungannya, sehingga mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan sikap nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Pemahaman sejarah dan budaya, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan warisan budaya bangsa. Keterampilan sosial, melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah sosial. Konsep pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan pembelajaran IPS di SD harus dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, berbasis pada lingkungan dan pengalaman siswa. Pembelajaran IPS harus dimulai dari lingkungan terdekat siswa, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami konsep-konsep sosial yang diajarkan. Yang kedua, pendekatan tematik dan holistik. Pada tingkat SD, pembelajaran IPS sering dikaitkan dengan pendekatan tematik, di mana beberapa mata pelajaran dikombinasikan dalam satu tema. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai fenomena sosial dan memahaminya secara holistik. Yang ketiga, itu ada konstruktivisme. Pembelajaran IPS sebaiknya didasarkan pada teori konstruktivisme, di mana siswa berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman nyata. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, yaitu integrasi nilai-nilai karakter IPS di SD. Tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, demokrasi, dan rasa hormat terhadap keragaman harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu penggunaan media dan teknologi. Pengembangan pembelajaran IPS di era digital ini juga harus memperhatikan penggunaan teknologi. Media pembelajaran berbasis digital dapat membantu meningkatkan minat siswa terhadap materi IPS, sekaligus memudahkan pemahaman konsep-konsep yang abstrak. 4. Makna pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan pembelajaran IPS memiliki makna penting dalam pendidikan di SD karena berkaitan langsung dengan upaya membangun fondasi kepribadian dan kecerdasan sosial siswa. Beberapa makna penting dari pengembangan pembelajaran IPS di SD adalah: yang pertama, yaitu ada membentuk karakter dan kepribadian siswa. Pembelajaran IPS membantu dalam pembentukan karakter siswa sejak dini, seperti membiasakan sikap peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan orang lain. Kedua, menanamkan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan.
Melalui IPS, siswa dibimbing untuk menjadi warga negara yang baik, memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, serta memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. IPS mengajarkan keterampilan sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik secara damai, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman tentang dunia sosial. Dengan memahami konsep-konsep IPS, siswa akan lebih siap untuk memahami dinamika sosial, baik di lingkungan lokal maupun global. Mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan bagaimana cara menyikapinya secara bijak. 5. Tantangan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Beberapa tantangan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD meliputi minimnya sumber daya pembelajaran. Di beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, seringkali terdapat keterbatasan dalam hal media pembelajaran atau sumber daya yang mendukung pembelajaran IPS. Pemahaman guru terhadap IPS. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang metode pembelajaran IPS yang efektif, sehingga pelaksanaannya kadang masih bersifat tradisional dan kurang menarik. Tantangan kurikulum. Perubahan kurikulum yang sering terjadi juga menjadi salah satu tantangan di mana guru harus selalu menyesuaikan diri dengan tuntunan kurikulum yang baru. 6. Strategi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD antara lain: peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Guru dapat diberikan bekal tentang strategi pembelajaran IPS yang inovatif dan relevan. Pengembangan sumber belajar menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti video, peta, dan simulasi untuk membuat pembelajaran IPS lebih menarik. Penerapan pendekatan kontekstual mengaitkan materi IPS dengan isu-isu sosial yang sedang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Kesimpulan, pengembangan pembelajaran IPS di SD memiliki makna yang sangat penting dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan pemahaman siswa mengenai dunia sosial. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran IPS dapat menjadi fondasi yang kuat bagi siswa untuk tumbuh menjadi individu yang memiliki kepedulian sosial, berkarakter, dan bersiap menghadapi tantangan di masyarakat. Itu saja penyampaian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.